Dari sisi PLN membuka alamat website siujang.esdm.go.id. Setelah itu lakukan login menggunakan akun yang telah terdaftar. Baik, jika sudah langsung ini kan ada ini yang saya maksud tadi, ada sertifikat badan usaha. Ini jika kita pilih ini untuk kontraktor yang belum memiliki sertifikat atau kontraktor yang akan merubah sertifikat badan usaha. Dia di sini lokasinya yang akan kita laksanakan untuk layanan jasa pembangunan dan pemasang instalasi. Baik, di sini saya akan mengisikan instalasi listrik baru. Oh ya maaf, ini untuk simulasi kali ini untuk project GI Siak GI 150 kV Siak Indrapura Byland arah Perawang nomor 2. Jadi untuk nomor ini di nomor identitas instalasi ini dia diterbitkan per Byland atau per instalasi yang ada di GI. Bagaimana jika transmisi? Kalau jika transmisi, ya nomor NIDI-nya per LAN OPGW dan LAN GSW. Gitu. Baik, ini mengisi identitas pemohon, pilih yang badan usaha, masukkan NPWP dari U Sumbakeng. Untuk nama badan usahanya ini diisi WIP 3BS karena nanti sebagai unit yang akan menerima SLO ini. Tanggung jawabnya dari GMU Sumbakeng, KTP masukkan. Baik, di sini saya masukkan untuk nama instalasinya. Baik, saya lanjutkan. Ini untuk nama GI tersebut dan pilih provinsinya dari Riau dan Siak, kecamatannya Ampera, Kecamatan Mampura, Kelurahan Mampukan Hilir. Isikan alamatnya, alamat instalasi. Di sini ambil titik koordinat untuk GI tersebut. Bisa diambil dari Google Map, Pak, Bapak Ibu. Jika ini kan untuk GI, jika untuk transmisi bisa diambil titik koordinat untuk tower awal atau GI awal atau tower nomor satunya. Gitu Bapak Ibu. Masih ada Simpan koordinat, masukkan kode pos, masukkan nomor telepon. Ini nomor telepon U Sumbakeng. Selanjutnya pilih jenis instalasinya, instalasi penyedia tenaga listrik, pembangkit, transmisi, distribusi, atau pemanfaatan tenaga listrik.
pilih bidangnya transmisi tenaga listrik, subbidangnya gardu induk, jika transmisi jaringan transmisi tenaga listrik dengan tinggi. Jika dia pembangkit, pilih yang pembangkit untuk bidangnya. Subbidangnya gardu induk, jenis instalasi yang akan kita terbitkan ini ialah instalasi byline. Peruntukannya ada dua pilihan, kepentingan sendiri atau kepentingan umum. Yang kepentingan umum, keperluan lainnya bisa diisi byline Perawang nomor 2. Isi kapasitasnya 150 kV. Dan di sini isi IUPTL atau izin usaha penyedia tenaga listrik yang dimiliki oleh PLN. Si tanggal terbitnya di sini dari akun PLN mengisikan informasi pelaksanaan dan rencana jadwal pemeriksaan. Untuk tanggal mulia ini tidak bisa di backdate Bapak Ibu. Jadi jika kebetulan sekarang untuk GI siap sedang proses komisioning, kita isikan sekarang, dan estimasi selesainya 2 minggu dari sekarang, 2 atau 3 minggu dari sekarang. Oke. Nah, di sini Bapak Ibu, jika semisal kontraktor atau bangsang atau badan usaha belum terdaftar di Si Ujang Getrik, maka nanti saat pemilihan penyedia ini tidak akan muncul Bapak Ibu. Jadi kita isikan untuk DKI Jakarta. Pilih PT Twing. Twing Indonesia dipilih. Sentra, saya bukan robot, kirim permohonan. Oh ya, untuk Si Ujang Getrik sendiri ini karena baru launching beberapa waktu yang lalu, masih sering terdapat bug. Jadi kadang-kadang waktu kita klik pilihan menu atau yang lainnya, kadang-kadang masih ngebug Bapak Ibu. Harus bersabar sedikit. Baik, ini untuk pengajuan saya tadi yang nomor 1, nomor agenda, sudah keluar nomor agendanya, tanggal permohonan 30 September, nama instalasi GI Siak Srindapura, byline Perawang nomor 2, instalasi byline, badan usaha pelaksana PT Twing, provinsi lokasinya ada di Riau. Untuk proses dari akun PLN yang awal hanya di sini. Selanjutnya silahkan Mas Edward untuk share screen Mas, untuk proses dari sisi badan usaha. Baik Pak. Sudah terlihat Pak? Sudah Mas Edward. Oke. Silahkan Mas. Yang pertama login terlebih dahulu dengan akun badan usaha atau kontraktor yang sudah terdaftar.
Baik, jika sudah, klik permohonan, lalu daftar pekerjaan, scroll ke bawah. Nah, di sini untuk PT Twing sendiri sudah, banyak juga Mas ya yang sudah mengajukan NIDI ya Sedang jalan, Pak. di Jawa. Oke, siap. Berarti yang barusan saya ajukan tadi nomor 1 Mas, bisa dilihat terlebih dahulu untuk detailnya. Nah, ini identitas pemohon tadi, scroll bawah lagi Mas. Lalu klik yang informasi instalasi Mas yang di atas. Ini untuk menunjukkan informasinya yang telah PLN ajukan tadi. Lalu klik informasi jadwal pelaksanaan. Nah, di sini untuk jadwal pelaksanaan sendiri disesuaikan saja dengan pengajuan dari PLN atau dengan kesepakatan yang telah dibuat antara PLN dan kontraktor tersebut. Baik, jika sudah, informasi tenaga teknik dan di sini silakan untuk memilih salah satu saja untuk tenaga teknik. Karena jika dipilih kelima-limanya nanti Bapak Ibu kontraktor harus mengisikan LHPP untuk kelima TT tersebut yang akan agak sedikit merepotkan. Baik, selanjutnya pilih penanggung jawab teknik yang telah terdaftar. Baik, ya sudah, klik informasi LHPP, coba Mas. Nah, di sini terdapat informasi LHPP yang harus diisi oleh tenaga teknik kontraktor dan direview oleh PJT kontraktor. Ini nanti dari akunnya badan usaha bisa melakukan monitoring terhadap pengisian TT tersebut. Informasi NIDI ya Mas. Klik informasi NIDI Mas, Edward. Baik, ini NIDI-nya belum keluar karena pengisiannya belum dilaksanakan, tanggal terbit juga belum. Baik, scroll ke bawah Mas Edward. Nah, ini lakukan tindak lanjut. Jadi ada dua pilihan di tindak lanjut ini. Tugaskan tenaga teknik dan kembalikan ke pemohon. Jadi kalau kembalikan pemohon, semisal ada salah penulisan dari proyek yang akan diajukan, bisa dikembalikan pemohon. Sekarang tugaskan ke tenaga teknik Mas Edward jika sudah sesuai, masukkan catatannya Mas Edward untuk ditindaklanjuti tenaga teknik. Oke, simpan dan tindak lanjut. Baik, ini merupakan langkah awal untuk menerima dan menugaskan TT dari sisi kontraktor. Baik, setelah itu logout dari akunnya badan usaha, lalu login di akunnya TT. Nah, untuk login di akunnya TT sendiri menggunakan situs siujang.esdm.go.id/atau /login dengan huruf L-nya besar ya Bapak Ibu. Karena kalau huruf kecil dia nggak mau. Sama jika hanya dengan website siujang.esdm.go.id dia tidak akan tertuju ke halaman web yang ini, tapi ke halaman web yang badan usaha. Baik, diisikan saja Mas Edward untuk username-nya atau nomor KTP tenaga teknik yang telah ditunjuk tadi. Dan memasukkan password yang telah di-generate.
Baik, ini adalah menu dari tenaga teknik. Di menu paling kiri ada layanan SLO non-TR, layanan SLO TR, dan layanan Bangsang. Karena yang telah terdaftar adalah layanan Bangsang, pilih penugasan TT. Nah, di sini telah terkirim penugasan dari badan usaha kontraktor ke akunnya TT. Nah, sekarang dilakukan pengerjaan TT. Nah, baik, mungkin ini yang saya maksud tadi di penjelasan awal. Jadi tenaga teknik ini harus mengambil titik koordinat di titik lokasi dengan radius 10 km dari titik proyek tersebut. Nah, mungkin Mas Edward bisa dihubungin tim Twing ya yang ada di GC ya Mas, untuk minta tolong mengambil titik koordinat di sana Mas Edward. Ya, baik Pak. Bentar ya Pak. Mungkin selagi menunggu Mas Edward menghubungin timnya yang ada di GC ya, mungkin ada yang bisa didiskusikan atau ditanyakan dari Bapak Ibu. Oh ya, sekedar informasi, tadi pagi saya baru dapat info dari Pusertip bahwa besok Jumat akan dilaksanakan evaluasi terhadap si Ujang Gatrik ini oleh DJK. Nanti Bapak Ibu rekan-rekan dari kontraktor dapat mengikutinya besok jam 1 siang. Nanti saya share lagi untuk link Zoom-nya Bapak Ibu. Baik, Pak. Mungkin dari waskita tadi pagi ada yang menghubungi saya, infonya agak bingung untuk melakukan tambahan layanan ya. Bisa di share screen saja di sini. Tadi pagi semua. Mbak Suci ya Mbak. Monitor Mbak Suci. Monitor dari rekan-rekan waskita paket 2 atau paket 1. Mas Yazid. Ya, silakan. Ya Mas, maaf. Izin share screen ya Mas. Boleh silakan. Ini dengan Mbak Suci ya? Oh ya, Ya. siap. Silakan Mbak Suci, share screen saja. Ini Mas, jadi kalau tadi pagi saya cek, itu kan yang punyanya waskita udah disetujui ya, yang untuk permohonan layanan badan usahanya. Baik ya. Nah ini kan udah, terus di sini saya cek tuh ada lengkapin data lagi pas di bagian nomor sertifikat akreditasinya. Ya. Itu aja ya Mas. Coba login lagi Mbak. Itu biasanya ini agak lama dia bukain ya. Iya.
Ini kembali ke halaman ini lagi dia. Baik, Mbak Suci. Ini Heeh. untuk tenaga teknik dan penanggung jawab teknik, untuk passwordnya sudah di-generate semua Sudah, berarti ya? sudah generate. Oke, siap-siap. Jadi gini, Mbak Suci, ini Nah, iya gimana? sebenarnya sudah terdaftar untuk Heeh. waskita. Kalau Heeh. enggak, dicoba diklik informasi, Mbak, atas. Mm-mm. Oke, terus daftar badan usaha, diklik, Mbak. Nah, coba ditulis waskita, dimasukkan nama berusaha tanpa PT, waskita saja. Terus jenis usahanya dipilih, pembangunan dan pemasangan instalasi tenaga listrik paling bawah. Bidangnya diisi transmisi ya, tenaga listrik. Subbidangnya diisi jaringan transmisi. Ini kalau Mbak Suci tahu diisi aja, kalau enggak semua klarifikasi aja. Oke, udah nggak usah diisi tuh Mbak, Heeh. biar aja. Klik saya bukan robot, nah cari data. Oh, belum temukan ya? Iya. Coba saya cari dari akun ya. Oh ya Mbak, belum terdaftar Mbak. Coba di profil, di identitas badan usaha. Scroll ke bawah tadi. Lagi Mbak, scroll bawah aja langsung. Ya. Nah ini ya, atas lagi coba. Tapi ini belum sesuai segidang ya, Mas? Nggak apa-apa. Ya nggak apa-apa. Di bagian bawah ini Mbak kan ada tuh. Dia bidangnya pembangkit tenaga listrik. Atas lagi, scroll dikit, scroll lagi Mbak. Ini pembangkit listrik tenaga uap, naik lagi. Nih. Nah ini ya. Oke, coba yang paling status badan usahanya. Kalau yang lainnya ada juga Mbak lengkapi data atau cuman? Iya, ada. Jadi semuanya nih kayak misalnya ini yang tenaga induk GI ada lengkapin data, terus nanti yang kita juga yang tenaga ultra tinggi, terus sama yang listrik itu ada semua gitu. Siap-siap. Berarti dipilih saja tadi yang untuk jaringan transmisi Mbak. Lengkapin data isinya apa coba? Nah, isinya yang ini tadi saya tanyakan Mas. Oke. Nah. Oh, masih kosong ya? Iya, gimana tuh? Sama ini saya bingung nih, yang upload file sertifikat akreditasi ini maksudnya apa ya? Atau SK penunjukan? Coba diisi dulu Mbak untuk wilayah provinsi, wilayah kabupaten kota. DKI Jakarta. Pilih DKI Jakarta. Nah ini lokasi kantornya kan ya Mas ya? Iya benar, yang ada di Jakarta Mbak. Oh ya Mbak Suci, ini untuk upload file sertifikasi akreditasi ini diuploadkan saja file SBU Mbak. Oh, data SBU-nya ya.
Sudah, Mas. Baik, coba klik OK, terus balik lagi Mbak ke tadi, scroll paling bawah. Nih. Oke, jaringan ini ya. Ini Mbak Suci, minta tolong ditambahkan saja data PJT-nya ini. Dimasukkan nomor. Berarti harus ini lagi yang ikut apa? Kayak daftar nomor Iya, sertifikat PJT. ini ya, Iya, PJT benar. sama TT-nya ya. Iya betul. Mbak Suci buka saja untuk sertifikat kompetensi PJT-nya Mbak. Pegang nggak? Nggak ada nih, kalau misalnya ini nanti saya mintain dulu ke ininya gimana? Bisa. Jadi nanti langkahnya masukkan saja nomor sertifikatnya sama nomor registrasinya Mbak. Terus klik cek validasi. Jika dia terregistrasi di DJK, maka tinggal tambahkan saja Mbak. Untuk gitu. TT-nya juga sama. Iya. Ini Oke, juga salah satu yang akan besok kami ini sih Mbak tanyakan ke DJK. Jadi seharusnya kalau sudah tertampil TT dan PJT-nya dan sudah generate password, ya harusnya nggak perlu nambahkannya lagi Mbak. Tapi kemarin ada beberapa kontraktor yang harus ditambahkan dulu PJT dan TT-nya di sini Mbak. Baru dia tertampil atau terregistrasi di SBUJ di si Ujang gitu Mbak. Ya. Monitor Mas Edward dari PT Twin Mas. Ya Pak. Bagaimana Mas, sudah di tag lokasi kah? Oh sudah ya. Silakan Pak Andri, bagaimana Pak? Ya, Mbak Suci masih buka yang tadi nggak? Masih Mas. Atau bisa contoh apa diisikan aja ya Mbak ya? Saya bacakan ininya Mbak. Oke. Ini yang penanggung jawab teknik ya? Iya betul. Iya, penanggung jawab tekniknya. Nomor sertifikatnya Pak Andri. Nomor sertifikatnya 0946 titik 0 titik 03 titik T024 titik 08 titik 2019. Untuk nomor registrasinya 37393 titik 1 titik 2019. Tidak ditemukan. Tidak ditemukan ya. Coba saya screen search bentar Mas. 0946 003 024. Sudah sesuai kah? Sambil saya cek bentar Mas. Coba dilihat untuk ini, itu masih aktif nggak sertifikatnya? Kalau yang dari data TT dan PJT masih aktif sih Mas, yang kemarin ada di tampilan si Ujang ini tuh sampai 2022 rata-rata. Oh, siap, coba saya. Izin Pak, Yuda dari Rekadaya. Mungkin nomor registrasinya kayak bisa dicek kayak kebanyakan nih Mbak.
Heeh. Coba dicek lagi deh Mbak, mungkin nomor registrasinya Mbak. Itu ada yang double-double Mbak Suci. Kayaknya deh. Coba kita ulang aja, Mas. Mbak Suci, 37, Heeh. 39, 3, titik, 1, ya. Oh, udah ada. Sorry, saya yang salah berarti. baik. Scroll ke bawah. Ini untuk bentar Mbak, ke atas sedikit Mbak. Dia udah terpengaruh Eh, ini Korea ya. namanya Muhammad Fadil. Mbak. Pakai celana kantong Iya Eh, betul Pak. namanya Muhammad Fadil ini ya benar ya. Baik, kalau sudah disimpan data Mbak Suci, ini sudah betul kan untuk PJT-nya? Sudah sih. Ya Pak, Kalau betul dari Pak. ini. Oke, disimpan saja data. Baik, Berarti untuk yang PT-nya juga nanti kayak gitu ya, Mas? iya benar. Yang TT coba sekarang di back lagi, back ke, kalau enggak di ini aja profil identitas badan usaha, terus scroll paling bawah lagi Mbak. Oh iya. Oke, ini udah ini Mbak ya, coba tampilkan. Iya. Oke, berarti ini PJT-nya sudah Mbak. Nanti untuk TT-nya prosesnya juga Yang sama tadi. Mbak. Sama. Oke, baik. Oke. Mungkin nanti diisi saja kelima-limanya Iya, Mbak iya. Suci. Nanti kalau masih ada kendala, silahkan ini aja hubungin saya atau Pak Reza juga bisa. Siap. Terima kasih, Mas Baik, Yazid. sama-sama. Baik, Ya. untuk mempersingkat waktu, kita lanjut untuk penginputan NID untuk pembuatan NIDI. Silahkan Mas Edward dari PT Twing di share screen Mas. Baik, Pak. Ya. Login lagi. Untuk informasi Bapak Ibu sekalian, sebaiknya untuk pemegang akun si Ujang ini dilimpahkan satu orang saja yang ada di kantor pusat mungkin ya, dari PT Bapak Ibu masing-masing, nanti supaya dia bisa mengisikan TT-nya langsung Pak. Takutnya pemilik TT tenaga teknik itu sendiri sedang sibuk kan di lapangan, nanti jadi tidak fokus untuk mengisikan ini, jadi bisa diwakilkan oleh salah satu pegawainya begitu. Scroll ke atas sedikit Mas. Jadi ini tadi telah dilakukan tagging location untuk G-Asia. Disarankan tagging lokasinya ini menggunakan perangkat handphone karena supaya keakuratannya hampir akurat lah kalau dari HP daripada dari laptop begitu. Baik, selanjutnya silakan diisi Mas Edward untuk pengisian data LHPP dari sisi kontraktor. Oke, Pak. Ini untuk peralatan atau komponen utama yang terpasang di byline. Mungkin Bapak Ibu yang lain bisa di share screen untuk apa saja yang harus diisikan saat pengisian LHPP ini. Jadi bisa dipersiapkan terlebih dahulu data-datanya.
Bapak Ibu, untuk pengisian ini kan contohnya gardu induk. Untuk transmisi, SUTET maupun SUTT sama Bapak Ibu. Nanti peralatan komponen utama yang terpasang, misal tower, namanya, mereknya, jenisnya, dan lain-lain sama seperti ini nanti untuk format pengisiannya. Mungkin kalau di transmisi bisa diisi tower, insolator, konduktor, GSW, dan OPGW-nya. Pak Yasid, izin bertanya, Pak. Baik, Pak Andri, silakan. Ya, Pak, ini kan apa namanya, satu perusahaan kan satu akun ya. Iya, betul, Pak. Eh, Ini ada batasan akses nggak ya? Misal satu akun itu dibuka oleh beberapa orang. Jadi gini, Pak, kemarin kebetulan selama 1 bulan ini kan saya sama rekan-rekan Horas PT Twing setelah melakukan ini, Pak, test and trial. Jadi kita kemarin sejauh ini membuka dari tiga orang masih bisa sih, Pak. Tapi untuk lebihnya kurang tahu. Mungkin besok acara besok pagi sama DJK saya sampaikan, Pak, untuk pertanyaan ini, Pak. Oh, Iya. baik, Pak. Sejauh ini 3 orang untuk bukan beda device bisa, Pak, 3 orang. Oh, ya. Dengan akun yang sama. Ya. Pak Yasid, ini Iya, kan betul, saya Pak. tadi di info terkait undangan besok ya dari DJK ya, Pak ya. Iya, betul, Pak, betul. Tapi jamnya jam 1:30 ya, Pak ya. Oh, mungkin bentar, saya cek lebih dahulu. Undangan sosialisasi sistem informasi usaha jasa penunjang tenaga listrik. Oh iya, betul, Pak, 1:30 besok, Pak, 1:30. Iya, 1:30. Ini kontraktor ikut ya, Pak ya? Soalnya kalau di daftar undangan itu kayaknya Iya, cuman PLN kan, Pak? iya. Iya, tadi saya diinfokan dari Pusertip, Pak. Jadi diminta saja sekalian kontraktor yang ada di bawah masing-masing untuk mengikuti itu, Bapak Andri. Oh, baik, Pak. Note, Pak. Iya. Ya, makasih, Pak. Iya, sama-sama, Pak Andri. Izin Pak Yasid. Silakan. Ya, saya Tommy, Pak, dari Rekadaya. Izin Silakan, bertanya, Pak, Tommy, untuk koordinat tadi kan ada input koordinat ya, Pak? Iya, betul. Kalau untuk transmisi untuk koordinatnya ini kan banyak jalurnya nih, Pak. Iya, betul. Jadi caranya gimana, Pak? Pengisian untuk titik koordinat di Ujang Gatrik ini memang baru disediakan dari DJK untuk 1 titik koordinat saja, Pak Tommy. Jadi kemarin informasi dari Pusertip dan DJK itu cukup tagging location untuk tower 01 atau GI awal, begitu Pak Tommy. Oke. Ya, semisal di proyek Rekadaya yang Payakumbuh Berdua Sakti ya. Ya, yang season 1, Pak. Ya, betul. Jadi tagging location-nya nanti di tower 1, Pak. Oke, Pak. Tower 1 udah cukup. Begitu, Bapak. Oke, makasih Pak Yasid. Saya Baik, sama-sama Pak Tommy. Izin Pak Yasid, saya Yuda, Pak. Dari Rekadaya nih, Pak. Baik, silakan Pak Yuda. Ya, Pak Yasid. Terkait yang pengisian dari Mas kita tadi ya, Bu. Iya, betul. Yang mengenai PJT dan TT itu, Pak. Nah, di SBUJPTL-nya kita kan, misalkan kan 1 PJT 5 TT ya, Pak. Iya, betul. Nah, terkait misalkan SBU-nya kita nih masih berlaku ya, Pak. Ya. Nah, tapi TT-nya sudah. Nah, TT-nya sudah masa berakhir lah, sudah tempo. Iya, nah, itu gimana ya, Pak, itu Pak? Baik,
Pak Yuda. Mungkin nanti kalau masih ada waktu saya praktekkan sekalian. Jadi gini Ya. Pak Yuda, yang pertama sebenarnya masih bisa dipakai Pak Yuda dengan cara seperti PT Waskita tadi Pak Yuda, menambahkan TT dan PJT yang ada di menu bawahnya tadi itu. Ya. Jadi dimasukkan saja nomor sertifikat dan nomor registrasinya. Baik, Setelah Pak. itu nanti ditambahkan, nanti kan muncul tuh orangnya, nama orangnya kan, lalu di-generate aja passwordnya. Udah. Ya, Nah, Pak. langkah yang kedua itu di sertifikat badan usaha di menu awal tadi. Itu nanti pilih perubahan Pak Yuda. Tapi Oh, di SBU-nya ya, Pak ya? Iya benar, tapi saran saya saat melakukan proses perubahan itu kalau bisa di awal-awal semester sih. Biasanya kan di akhir semester kan kita dikejar nih untuk SLO. Oh, Soalnya kalau melakukan perubahan itu Pak Yuda, yang perlu diketahui saat sudah mengirimkan perubahan itu, maka akun kontraktor akan freeze Pak Yuda. Akan freeze selama belum diterbitkan perubahan yang baru. oh gitu. Gitu. Siap, Nah, siap. jadi saran kami saat melakukan perubahan sebaiknya dilakukan maksudnya di bulan-bulan yang tidak ada target untuk SLO Pak Yuda. Oh, siap. Takutnya mengganggu, soalnya kami sendiri pun juga belum tahu nih untuk perubahan itu dari DJK menyanggupin untuk menerima perubahannya berapa lama ya, takutnya lama juga kan. Gitu Pak Ya, Yuda. ya, Pak. Nah, sekarang gini Pak, misalkan di SBU JPTL-nya kita teman yang untuk tenaga tekniknya itu sudah berakhir masa berlakunya ya. Nah, terus kita ada teman juga yang misalkan, oh ini dia udah ada sertifikatnya yang baru misalkan gitu. Jadi beda orang lah gitu Pak ya. Tapi dia tidak terdaftar di SBU JPTL. Bisa nggak kita masukin yang sertifikat yang baru nih gitu kan, kita masukin di penambahannya itu Pak gitu. Tapi dia tidak terdaftar di SBU JPTL-nya. Oh baik Pak Yuda, hal tersebut bisa dilakukan Pak Yuda dengan cara Waskita tadi itu Pak Yuda. Oh, jadi tambahkan, iya bisa. Yang saya infokan tadi Pak, jadi semisal nih di proyeknya Rekadaya sedang di akhir bulan sedang dikejar SLO, sebaiknya melakukan tambah TT dan PJT Pak Yuda, jangan melakukan perubahan SBU. Takutnya nanti saat dilakukan perubahan SBU itu kan akun badan usahanya di freeze sementara sampai dengan SBU-nya dilakukan perubahan Pak Yuda. Gitu Pak Yuda. Ya. Dan juga kami kebetulan kan sedang ini Pak, apa namanya, ada penggantian penanggung jawab badan usaha Pak. Iya. Nah, kebetulan kan juga itu juga kami apa namanya, belum berani daftarkan kita yang baru nih Pak, terkait kita perubahannya semua. Nah, itu juga kami agak khawatir kalau kita perbaikin ya, karena jadi ada benturan takutnya Pak. Ya, satu sisi kan karena sertifikat badan usahanya yang lama itu masih menggunakan PJ penanggung jawab badan usaha yang lama nih Pak. Nah, yang baru ada beberapa yang ini dengan PJ penanggung jawab badan usahanya yang baru gitu. Jadi ada 2. Jadi dari 11 subbidang, nah itu 9 kita masih belum berani rubah gitu kan. Karena takutnya nanti jadi benturan Pak gitu. Saya juga agak, makanya saya bingung mau pakai yang lamanya atau yang baru sebenarnya. Oh, kalau saran dari saya seperti yang saya sampaikan tadi Pak Yuda, dilihat dulu proyeknya yang lagi dikerjakan Rekadaya ini, maksudnya dalam waktu dekat ada target untuk SLO atau tidak. Semisal ada target untuk SLO, lebih baik pakai SBU yang sebelumnya lama. Pak Yuda. Yang lama ya Pak. Iya betul. Ini kan sebenarnya hanya untuk syarat untuk menerbitkan NIDI Pak Yuda. Nah ya Pak. Iya betul. Nomor identitas instalasi. Salah satu syarat untuk penerbitan SLO begitu. Ya. Oke Pak. Saya sih cukup Pak Yasin. Nanti ada pertanyaan saya tanya kembali Pak. Baik Pak Yuda. Ya, makasih. Jika masih ada pertanyaan yang mengganjal bisa japri nanti Pak. Siap baik Pak Yasin. Oke. Maaf Pak.
Ya, Pak. Halo Pak Yasid. Ya, Pak Sugianto, silakan, Pak. Kalau misalkan TT-nya itu bisa kerja di 2 perusahaan nggak Pak? Bagaimana, Pak? TT-nya itu bisa bekerja di 2 perusahaan nggak Pak? TT A, TT B itu Pak. Terkait hal ini saya belum tahu Pak Sugianto. Coba nanti saya konfirmasi kembali ke DJK ya. Apakah TT yang sama bisa bekerja di 2 perusahaan begitu Pak ya? Ya, betul. Siapa? Saya tampung dulu Pak, nanti saya tanyakan Pak. Oh ya, yang kedua ini Pak, kami sudah terima ini Pak penunjukan untuk pekerjaan ya. Tetapi itu kok nggak bisa dilihat Pak, langsung pengerjaan TT di aplikasi Ujang Kader gitu, saya buka itu langsung pengerjaan TT. Nah kita buka nggak bisa, soalnya TT pun belum ditunjuk Pak. Gitu. Apakah mungkin waktu input pemohon ini salah kali Pak ya? Menurut saya sepertinya ini Pak, dari pemohon kan dia cuma memilih perusahaannya saja. Kemungkinan ada yang terlewat Pak. Coba nanti jika masih ada waktu, nanti coba Pak di-share screen saja. Boleh. Tapi kalau waktunya karena terbatasan waktu Pak, nanti sore bisa Zoom Pak sama saya Pak untuk perbaikannya itu Pak. Oh gitu. Kami kan ditunjuk ya oleh pemohon. Tahu-tahu langsung ke pengerjaan TT. Dibuka TT-nya kosong karena kita belum nunjukkan begitu. Iya betul Pak, betul. Jadi harus ditunjuk dulu dari badan usahanya siapa TT yang akan mengerjakan dan PJT yang akan mereview Pak. Oke Pak. Oke Pak. Nanti kalau waktunya sudah karena keterbatasan waktu nanti sore Pak bisa Pak Zoom sama saya Pak. Coba saya bantu Pak. Boleh Pak. Oh yang kedua Pak, waktu penunjukan yang tadi yang agak kurang jelas Pak. Penunjukan TT itu apakah badan usaha langsung tunjuk atau perlu surat Pak? Oh, jadi begini Pak Sugianto. Untuk si Ujang Getrik ini Pak, ini sebenarnya hanya untuk syarat administrasinya saja Pak. Jadi dari badan usaha langsung saja menunjuk ke TT yang ditunjuk itu. Nah, nanti jika emang di perusahaan Bapak TT-nya sendiri yang megang akunnya, maka sebaiknya diinfokan secara lisan dulu Pak ke TT-nya bahwa akan ditunjuk biar bisa persiapan mengumpulkan data-data untuk mengisikan LHPP-nya Pak Sugianto. Jadi seharusnya nggak perlu Pak pakai surat sih Pak, langsung saja ditunjuk, sebelumnya diinfokan saja secara lisan ke yang bersangkutan Pak. Oh iya. Iya. Akun pasti setelah kita tunjuk melalui sistem aplikasi kata gitu, itu ada notifikasi nggak dari email dia itu Pak? Kalau ada notifikasi atau kita informasikan suruh buka ini Pak? Buka aplikasi. Oh, jadi selama sekitar 1 bulan ini Pak saya praktekkan sepertinya belum ada fitur informasi di email Pak. Mungkin nanti besok bisa saya sampaikan juga ke DJK Pak terkait hal ini. Jadi yang saat ini bisa dilakukan setelah badan usaha menunjuk Pak, diinfokan saja secara lisan Pak ke TT-nya untuk login si Ujang Getrik dan melakukan pengerjaan LHPP-nya Pak. Oke, paham. Begitu Pak. Oke, terima kasih Pak. Ya, emang bagusnya sih ada ini Pak ya, notifikasi di email ya, misal udah menunjuk TT-nya atau ada SMS lah ya kan, atau WA. Baik Pak, nanti saya infokan Pak. Notifikasi kan di si akun TT kan juga ada alamat emailnya gitu Pak. Iya betul Pak, betul Pak. Itu langsung nongol notifikasi di emailnya. Oh ini ada tugas pekerjaan ya buka gitu Pak. Baik Pak, saya tampung Pak. Besok saya sampaikan ke DJK-nya Pak. Terima kasih Pak Sugianto. Makasih Pak. Baik, untuk mempersingkat waktu, monitor Mas Edward. Iya Pak.
Ini Siap sudah diisi semua, Pak ya. sudah diisi, Pak. Baik, ini sudah diisi. Minta tolong di scroll dari nomor 1, Mas Edward. Jadi seperti ini Bapak Ibu untuk pengisian LHPP-nya. Diisikan semua yang ada di sini. Scroll pelan-pelan ke bawah, Mas Edward. Sistem pembumian yang terpasang diisikan juga. Lalu nomor 3, peralatan proteksi terpasang. Scroll lagi, Mas. Untuk dokumen komisian pengetesan, ini untuk dokumen report individunya bisa di-upload. Terus gambar DNA instalasi, gambar single line diagram, dokumentasi pelaksanaan pekerjaan. Ini maksudnya foto saat pekerja yang melakukan pekerjaan, standar pemasangan. Nomor 9, dokumen panduan pengoperasiannya. Jadi untuk standar pemasangan dan pengoperasian ini bisa diupload dari manual book pabrikan masing-masing, Bapak Ibu. Nah, nomor 10 ini berita acara, peralatan atau material telah terpasang, bisa nanti mungkin bisa dibikinkan antara kontraktor, PLN, dan konsultannya bahwa material telah terpasang seluruhnya dan siap untuk di commissioning. Baik, tindak lanjutnya teruskan ke PJT. Bisa dikembalikan lagi ke badan usaha dan teruskan ke PJT. Baik, silakan diisi teruskan ke PJT, lalu diinfokan mohon verifikasi, di review. Oke. Dicontreng, saya bukan robot. Lalu simpan dan tindak lanjut. Oke. Dengan demikian berarti untuk pengerjaan LHPP di sisi tenaga teknik telah dilaksanakan, lalu logout dari akun tenaga teknik dan lanjut ke akunnya PJT atau penanggung jawab teknik. Baik, pilih untuk penugasan PJT. Ini sudah login dengan akunnya PJT, lalu pengerjaan PJT. Nah, di sini tugas PJT hanya mereview. Coba klik untuk informasi jadwal pelaksanaan, Mas Edward. Ya. Baik, di sini sudah diisikan oleh tenaga teknik. Informasi LHPP-nya langsung, Mas Edward, diklik saja. Baik, di sini terdapat LHPP yang telah diisi oleh TT tadi. Nah, silakan di review, jika sudah sesuai diklik untuk sesuai. Ya, Pak. Baik, jika sudah direview semua, silahkan lanjutkan ke badan usaha atau akun kontraktor.
Mohon dapat diterbitkan ID, Pak, Mas. Baik, jika sudah checklist saya bukan robot, simpan dan tidak lanjut. Ini untuk tugas dari TT dan PJT telah selesai. Sekarang login dengan akunnya badan usaha. Baik, ini karena keterbatasan waktu dan setelah ini masih ada kuis untuk sosialisasi kali ini, mungkin bisa saya informasikan secara lisan. Setelah TT dan PJT melakukan atau mengisi LHPP, setelah itu ada di lingkup si Bangsang dengan ngecek di permohonan daftar pekerjaan, lalu yaitu Mas lihat. Jadi langsung di informasi LHP langsung di-generate. Setelah di-generate nanti otomatis beberapa saat akan keluar nomor identitas ini instalasi atau NIDI. Demikian Bapak Ibu, mungkin untuk mempersingkat waktu, karena terbatasan waktu, demikian yang bisa saya sampaikan. Jika ada hal-hal yang belum jelas atau kurang jelas atau ingin didiskusikan, bisa japri ke saya nanti Bapak Ibu. Mungkin baik. Berapanya berapa Pak Yazid? Japri. Halo? Halo, ya, bagaimana Pak? Yazid, Japrinya nomor HP-nya berapa Pak? Oh baik Pak, saya chat ya Pak ya. Setelah ini Chat di aja, Pak chat Sugianto. Zoom. Saya chat di Zoom. Ya, nomor saya chat Zoom. Ya Pak. Siapa? Baik, Ya. terima kasih. Maaf jika ada tutur kata yang kurang berkenan di Bapak Ibu. Demikian. Bila itu Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam.